wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Ketemu lagi dalam acara Insan, Inspirasi Sore Ramadan. Anak-anak masih semangat ya puasanya? Nah, sambil menunggu buka puasa, hari ini anak-anak akan mendengarkan Insan bersama dengan Bu Anis. Kali ini Bu Anis ingin membahas mengenai positive circle. Apa itu positive circle? Positive circle adalah pertemanan yang positif. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Anis mau mengumpamakan terlebih dahulu. Mempunyai teman itu seperti memakai kacamata. Saat kita memakai kacamata berwarna hitam, kita akan melihat bahwa apa yang di sekeliling kita berwarna hitam. Namun, saat kita memakai kacamata berwarna putih, kita juga akan melihat bahwa semua yang ada di sekitar kita itu berwarna putih. Nah, anak-anak sekalian, teman yang baik diibaratkan seperti kacamata yang bening. Namun, teman yang kurang baik diibaratkan seperti kita memakai kacamata hitam. Kita akan melihat semuanya menjadi gelap. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus selektif dalam memilih teman? Hal ini juga pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Beliau mengibaratkan memilih teman itu antara seperti penjual parfum dan seperti seorang pandai besi. Teman yang seperti penjual parfum, ketika teman kita wangi, maka kita akan ikut wangi. Tapi saat kita berteman dengan pandai besi, maka kita pun akan terkena percikan api dan terkena baunya. Maka anak-anak, penting sekali bagi kita untuk memilih teman yang mampu membawa kita menuju kebaikan. Teman yang mampu membimbing kita menjadi lebih baik dan lebih solih. Anak-anak solih dan solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya, teman-teman akrab pada hari kiamat akan menjadi musuh, kecuali mereka yang bertakwa. Nah, anak-anak, apa sih artinya bagi kita? Di sini kita belajar bahwa teman yang baik, dia akan selalu mengajak menuju kebaikan. Dia selalu mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah. Dia juga menyayangi kita karena Allah. Maka insya Allah ikatan pertemanan yang terjalin karena akidah akan bertahan sampai nanti di yaumul akhir. Kita akan saling tolong dalam hal kebaikan. Tapi jika teman yang tidak baik, selama di dunia mereka selalu mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Seolah-olah menyenangkan, padahal ternyata ajakan mereka adalah hal yang tidak baik. Anak-anak, teman yang seperti ini nanti ketika di akhirat hanya akan saling menyalahkan dan saling bermusuhan dengan kita. Lalu anak-anak, bagaimana sih ciri-ciri teman yang baik dan teman yang tidak baik? Nah, anak-anak, ciri teman yang baik, dia selalu mengajak menuju kebaikan. Misalnya, ketika waktunya sholat duha atau duhur di sekolah,
dia pasti akan langsung mengajak kita untuk wudhu dan siap di musola. Namun, teman yang tidak baik, dia justru akan mengajak kalian bermain dulu sebelum sholat. Atau malah lari-larian di musola. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya? Oke, ciri yang kedua. Teman yang baik adalah teman yang selalu berkata jujur. Dia selalu berkata jujur meskipun itu pahit. Dia juga tidak pernah membicarakan kita di belakang. Itu adalah teman yang jujur, anak-anak. Ciri yang berikutnya, dia suka memuji. Dia tidak pernah iri dengan kita. Kemudian, ciri teman yang tidak baik. Yang pertama, ciri-cirinya adalah dia selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, pas lagi pelajaran, dia ngajak kita ngobrol terus. Atau teman yang tidak baik mengajak kita bermain-main di musola sebelum waktu sholat. Nah, itu dia anak-anak. Semoga gak ada yang seperti itu ya. Ciri yang kedua, teman yang tidak baik adalah teman yang suka berbohong. Kalau dia suka berbohong, berarti dia bukan teman yang baik, anak-anak. Ciri berikutnya, teman yang tidak baik adalah teman yang selalu iri dan menjatuhkan kita. Sifat iri dan ingin menjatuhkan itu adalah sifat yang tidak baik. Maka jangan sampai ya kita punya teman yang seperti itu. Demikian insan hari ini. Semoga kita semua bisa membangun positive circle. Semoga kita semua bisa berteman dengan teman-teman yang baik yang bisa membimbing kita menuju ke jalan kebaikan. Demikian anak-anak, Bu Anis minta maaf jika selama penyampaian ada banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika malam bertabur bintang, ada rindu merasuk dalam kalbu. Hampir 1 tahun berlalu, rasa rinduku untuk bertemu. Sering ku bertanya dalam hati, apakah esok akan bertemu? Apakah esok masih ada waktu? Doa yang selalu kupanjatkan bertemu dengan bulan 1000 bulan. Bulan telah berganti, Ramadan telah dinanti. Bulan yang suci, cahaya mulai menyambangi hari. Setetes tangis dalam hati, sebagai kata yang tersimpan rapi. Ramadan datang dengan suci. Jika benar rindu Ramadan, maka berikan amal terbaik saat tibanya waktu berjumpa. Ramadan, let this man heal you. SD Mutual 2 Kota Magelang mengucapkan